Kebijakan Wali Kota Depok yang menerbitkan surat edaran penertiban baliho parpol dinilai politis juga reaktif. Benarkah penertiban baliho politik semata-mata untuk membersihkan Kota Depok dari segala macam atribut parpol? Atau jangan-jangan ada kepentingan politik terselubung? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris Umum PKS Kota Depok Hermanto Setiawan dan Wakil Ketua DPD PSI Depok Icu Pramana Putra. Pak Hermanto, Mas Icu, selamat sore. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Baik. Saya ke Pak Hermanto terlebih dahulu. Surat edaran yang dibuat oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris untuk menertibkan baliho ini dinilai lebih politis, reaktif begitu daripada hanya sekedar betul-betul menciptakan ruang yang bersih begitu. Bagaimana PKS Depok menilai hal ini? Ya, terima kasih Mas Reno. Kalau dari lihat edarannya itu, ya bentuknya itu adalah semacam reminder ya. Artinya memang kita punya Perda nomor 5 tahun 2022 tentang ketertiban umum. Tapi memang pada kenyataannya di lapangan kan akhirnya banyak baliho, spanduk yang tidak sesuai dengan aturan ketertiban itu. Artinya bukan hanya baliho partai politik ya, banyak juga baliho spanduk yang lain terkait dengan komersial. Ya ini memang dipasang himbauan ini mengingatkan semua termasuk juga kami pun juga mereminder kepada struktur anggota kami untuk menertibkan apa yang dipasang sesuai dengan aturan. Jadi memang target utamanya adalah masalah ketertiban dan keindahan. Kalau baca lebih detail kita lihat misalnya seperti memasang atribut melintang di jalan itu dilarang. Yang di pinggir jalan juga dilarang karena contoh beberapa yang tadi dipasang itu ada ukuran besar pinggir jalan dengan bambu. Bisa dibayangkan kalau misalnya terjadi hal-hal di luar perkiraan kita, jatuh, menimpa pengendara jalan, itu kan berbahaya. Jadi kalau kami melihatnya dalam kerangka positif, bahwa memang ini semangat untuk ketertiban. Adapun ketika spanduk baliho itu dipasang sesuai dengan peruntukan tempatnya, masih baik-baik saja. Ya tadi di video masih ada tuh, itu baliho besar Kaisang di depan komplek perumahan saya tadi pagi pun masih aman berdiri karena memang sesuai dengan peruntukannya. Jadi artinya memang tidak ada menyasar ke partai politik tertentu, tapi memang mengimbau kembali kepada semua parpol dan lembaga bahwa ketika mereka melakukan pemasangan spanduk maupun baliho, pastikan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang telah. Pak Hermanto, berarti Anda menepis bahwa surat edaran ini sifatnya lebih bernuansa politis? Wali kota sebagai eksekutif maka memang bertugas untuk menjalankan apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ini sifatnya reminder. Bisa jadi juga beberapa orang lupa, oh ada perda ya untuk ketertiban. Maka ketika wali kota mengeluarkan edaran itu, sifatnya mengingatkan para pemimpin lembaga, baik itu pemerintahan politik maupun swasta, ingat loh ada aturan ini. Ya. Maka ini bagian dari reminder dan kita sepakati bersama, ayo sama-sama kita jaga ketertiban dan itu pun juga kami lakukan. Artinya kami mengingatkan, menghimbau dan juga malah kalaupun ada yang memang masih di luar ketertiban yang ditetapkan ya kita pun juga akan menertibkan. Artinya kita sepakat dengan semua pihak bahwa kita menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Depok. Oke, baik. Saya ke Mas Icu. Mas Icu, tadi Pak Hermanto mengatakan tidak ada kaitannya kok dengan politik, ini murni untuk tata ruang kota begitu. Tapi kalau Anda menilai sendiri, Mas Icu seperti apa? Halo, Mas Icu. Baik, kami masih mencoba memperbaiki koneksi kami dengan Mas Icu. Mas Icu, masih bisa mendengar suara kami? Bisa Mas, bisa Mas. Oke, baik. Mas Icu, kalau Anda tadi mendengar penilaian dari Pak Hermanto mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya kok dengan bernuansa politis dan seterusnya. PSI menilai hal ini seperti apa? Baik. Oke, saya masih sambil kami menunggu perbaikan koneksi kami dengan Mas Icu, saya kembali ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, kalau memang tadi Anda katakan ini sebelumnya sudah ada perdanya begitu ya. Tetapi apakah perlu yang namanya surat edaran itu kalau memang hanya untuk mengingatkan? Kenapa tidak langsung dinyatakan dalam aksi nyata begitu, Pak Hermanto? Penertiban langsung misalnya? Ya. Menurut kami dengan edaran ini pun juga orang masih punya persepsi negatif ya. Apalagi misalnya tiba-tiba tim ketertiban umum Satpol membersihkan langsung bertanya-tanya kenapa dibersihkan. Jadi ini bentuknya adalah reminder dulu. Warga Depok, pimpinan lembaga ingat kita punya aturan ini. Maka dikasih kesempatan sampai 30 Juni kalau tidak tertibkan kami akan tertibkan.
Saya juga punya lembaga swasta dalam hal ini sekolah ya. Ketika kami memasang baliho, spanduk, kami ngajukan izin titik di mana, berapa lama. Setelah selesai dibersihkan ya kami mengikuti aturan. Artinya memang ini murni untuk ketertiban dan kalaupun ada informasi awal, ini bagian dari reminder bahwa dasar hukumnya ada wali kota melakukan ini. Jadi malah bukan bentuk kesia-siaan, ini malah karena melihat makin ramainya bentuk sosialisasi partai politik karena memang waktunya terbatas di kampanye nanti ya. Oke. Jadi akhirnya memang beberapa hal perlu jadi perhatian. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan, ketika pemasangannya sesuai dengan peruntukan, itu sampai saat ini tetap ada. Ya, contoh tadi saya bilang di depan komplek rumah saya itu baliho besar itu masih ada, nggak ada masalah karena memang itu tempatnya berizin dan sesuai peruntukannya. Tetapi tadi yang kita lihat ditertibkan itu di pinggir jalan, pakai bambu besar sekali. Kita bayangkan kalau Oke, baik. terjadi sesuatu di luar kondisi yang tidak kita perkirakan, itu bisa malah masalah nyawa orangnya. Oke, baik. Berarti ini bisa dipertegas ketika yang dirapikan ini, yang ditertibkan adalah betul-betul yang tidak sesuai dengan peruntukan, tidak sesuai yang tertera di regulasi ya, Pak Hermanto? Betul. Itu yang sebenarnya ditegaskan oleh wali kota. Artinya bahwa ketika tim tertib ini menjalankan tugasnya, itu ada dasar hukumnya. Sehingga tidak ada komplain lebih lanjut. Kalaupun sekarang ada persepsi, ya menurut saya itu sebatas persepsi ya. Kita pun juga begitu ada edaran, kita sampaikan ke struktur di bawah, ke cabang, ke ranting, dan juga personal caleg. Tolong pastikan spanduk, baliho yang Anda pasang, pertama memenuhi semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok. Oke, saya kembali ke Mas Icu. Mas Icu, tadi Pak Hermanto menepis bahwa kebijakan surat edaran ini bernuansa politis begitu. Sifatnya betul-betul untuk menata tata ruang Kota Depok. Bagaimana PSI merespon hal ini? Oke, baik pemirsa, sambil kami menunggu, kami memperbaiki koneksi kami dengan Mas Icu, kita harus jeda dulu. Metro hari ini masih akan kembali untuk Anda. Kami lanjutkan perbincangan dengan Sekretaris Umum PKS Kota Depok Hermanto Setiawan. Pak Hermanto, ada kesan yang muncul ketika SE Wali Kota Depok Muhammad Idris ini diterbitkan dan diterapkan di lapangan begitu. Kesannya adalah, oh ini PKS dalam tanda kutip gelisah begitu ya. Karena baliho foto Kaisang ini bertebaran di mana-mana. Betul nggak penilaian itu? Ya kita sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena memang itu hak semua partai politik, semua anggota masyarakat mensosialisasikan dirinya, jadi tidak ada sama sekali tendensi kami untuk terkait dengan menyasar personal ataupun ke partai tertentu. Jadi ini memang murni untuk ketertiban yang karena memang pembuatan SE ini pun juga memang kewenangan penuh di wali kota ya, tidak ada diskusi dengan partai dalam hari ini. Jadi kami juga menyikapinya juga positive thinking. Oh berarti kami pun harus ikutin aturan itu. Jadi aturannya yang bersifat untuk semua warga Kota Depok dan juga lembaga yang ada di Kota Depok. Intinya sih itu. Jadi kita tidak juga melihat ada tendensi politik tertentu terkait dengan edaran ini. Oke, baik. Kami kembali mencoba terhubung dengan Wakil Ketua DPD PSI Depok, Icu Pramana Putra. Mas Icu, sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Mas Reno. Baik. Mas Icu, kalau PSI melihat SE yang diterbitkan oleh Muhammad Idris soal baliho ini, praktik di lapangannya ada kesan tebang pilih tidak, Mas Icu? Nah itu dia yang kita nilai sejauh ini sampai kemarin sih. Walaupun hari ini juga ada penertiban yang terlihatnya lebih masif. Karena mungkin terlihat sudah dan disorot oleh media massa bahkan sampai tingkat nasional seperti ini ya. Edaran tersebut yang harusnya di tanggal 30 Juni kemarin, harusnya setelah tanggal 30 Juni harus langsung eksekusi seharusnya. Tapi bahkan sampai hampir seminggu eksekusi itu tidak dilaksanakan dan jadinya terkesan yang tadi politisi terkesan edaran tersebut terlihat hanya bersifat politis saja. Itu loh yang jadi pertanyaan kami gitu. Apakah betulan ini Bapak Wali Kota ingin merapikan kotanya atau hanya yaitu ada tendensi lain gitu. Tendensi lainnya Anda maksud apa, Mas Icu? Ya mungkin untuk memastikan bahwa teman-teman partai politik lain juga yang harusnya diberi kesempatan untuk berkampanye seperti teman-teman dari PKS juga yang sangat masif di Kota Depok, yang saya rasa juga harusnya teman-teman dari partai lain juga diberikan kesempatan yang sama. Itu aja sih mungkin ya.
Oke, Mas Icu, banyak juga yang mengaitkan ini, SE ini terkait dengan kalau kita melihat sequence waktunya, terkait dengan munculnya foto-foto Kaisang yang juga dimunculkan oleh PSI Kota Depok. Bagaimana Anda merespon hal ini? Kami sebenarnya sangat mengapresiasi apabila wali kota bekerja dengan sangat cepat seperti saat ini. Tapi hanya untuk sekelas spanduk, sangat disayangkan apabila Bapak Wali Kota mempergunakan kewenangannya dengan sangat cepat di permasalahan spanduk yang bertebar di Kota Depok. Alangkah baiknya apabila Bapak Wali Kota menggunakan kewenangannya di Kota Depok seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat yang lain, contohnya sampah, angkutan umum, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk masalah spanduk, terus masalah politik, itu sangat cepat sekali reaksinya. Tapi ya itu mungkin bisa diingatkan untuk Bapak Wali Kota karena tugasnya tidak hanya membersihkan spanduk ataupun alat peraga kampanye saja gitu. Oke, Mas Icu, di tengah masifnya PSI memunculkan foto Kaisang di Kota Depok begitu ya. Kemudian muncul surat edaran ini, surat edaran Wali Kota Depok Muhammad Idris. Anda menilai surat edaran ini lebih cenderung ke arah, dalam tanda kutip ya, menjegal apa yang sedang dilakukan oleh PSI saat ini? Enggak sih, kalau katanya menjegal kayaknya kesannya gimana banget gitu ya. Tapi yang jelas yang kami rasakan ini reaksi ini muncul akibat balihonya Mas Kaisang kemarin muncul dan terus spanduk-spanduknya dukungan masyarakat terhadap Kaisang. Mungkin ini juga menimbulkan ya sedikit reaksi mungkin ya. Tapi yang jelas itu kami khawatirkan justru malahan ini malah jadi fokusnya Bapak Wali Kota jadi ke spanduk-spanduk dan alat peraga kampanye. Fokus Bapak Wali Kota tidak hanya itu. Kami menegaskan bahwa fokus Bapak Wali Kota bisa mungkin terkait PPDB hari ini seperti apa di Kota Depok, terkait sampah yang menumpuk di Kota Depok. Itu yang lebih urgent saya rasa ya. Tapi mungkin Bapak Wali Kota memiliki pemikiran lain terkait keindahan kotanya. Kami juga mengapresiasi apabila nawaitunya, niatnya itu terkait keindahan kota. Tapi kalau niatnya nanti jadinya ada urusan politis, yaitu beda lagi ya. Soalnya waktu itu juga tanggal 3 Februari lalu, kami juga dapat edaran terkait pemasangan bendera partai politik karena waktu itu banyak partai politik yang sedang melakukan haul hari ulang tahun dan itu juga dilarang. Tapi sementara teman-teman dari PKS malah masang di jembatan yang baru diresmikan waktu itu. Ya tapi kan ini kan jadinya nanti terkesannya wah PSI saling serang terus. Tapi enggak, kami itu hanya mengingatkan Bapak Wali Kota untuk fokus ke pekerjaannya yang sesungguhnya. Itu saja Mas. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Hermanto. Ketika kebijakan mengeluarkan surat edaran ini dinilai ada kecenderungan atau ada lebih kecondongan ke politisnya begitu oleh Mas Icu. Ini sangat susah Pak Hermanto untuk memisahkan begitu ya. Bagaimana Pak Hermanto menjawab semua tadi pernyataan oleh Mas Icu? Ya, pada intinya sekali lagi bahwa memang dalam edaran ini poinnya jelas dalam rangka ketertiban. Jadi kita tetap melihat ini dalam kerangka ketertiban. Adapun semangat yang ingin kami sampaikan juga kami juga memungkinkan aja ada kelalaian tadi. Makanya dengan reminder seperti ini juga sama-sama mengingatkan. Artinya saya juga menginstruksikan kepada struktur yang ada di bawah, personal caleg, ayo sama-sama kita ikuti aturan ini karena kita sebagai warga Depok memang tadi Mas Icuk sampaikan kita ingin kota kita indah dan tertib. Dan itu berlaku buat semua pihak, tidak hanya partai politik ya, karena ada juga spanduk-spanduk, ada yang komersial dan juga lembaga-lembaga lain ataupun juga ormas-ormas yang lain. Jadi ini sebenarnya menjadi kesepakatan bersama bahwa kita punya perda, ayo. Jadi fungsi surat edaran ini sekali lagi mengingatkan, ada surat edaran sehingga akan ditertibkan. Kalaupun tadi kata Mas Icuk ada jeda waktu karena memang kemarin kan 30 Juni, setelah itu masih Idul Adha, libur. Nah, baru memang Senin, Selasa, Rabu ini saya lihat memang ada pergerakan yang cukup masif. Dan kami hargai itu memang di beberapa titik bentuk-bentuk balihonya agak mengkhawatirkan. Ya siaplah, saya sering ketika Mas Icuk buat video itu pun juga saya langsung bilang, kok bisa ada pasang di situ? Langsung kita bersihkan juga. Artinya kita sama-sama saling mengingatkan untuk sama-sama membuat kota Depok ini tertib, indah, dan nyaman. Intinya situ Mas Reno dan Mas Icuk. Nah, Pak Hermanto, ada juga yang memaknai bahwa bersembunyi di balik diksi supaya Depok lebih indah, lebih nyaman, lebih tertata begitu. Tapi sebetulnya ada upaya terselubung untuk dalam tanda kutip ya, menggagalkan atau menggugurkan kompetitor lebih awal di Depok. Bagaimana Pak Hermanto merespon penilaian ini?
Mas Reno, Mas Icuk tadi saya bilang tuh, di depan kompleks saya sampai tadi pagi, itu baliho besar Kaisang itu 4x6 masih terpasang. Aman, bersih. Kalau perlu nanti saya foto lagi ya. Tadi masih pagi, Pak. Jadi artinya tadi, selama di tempat yang sudah ditentukan, peruntukannya jelas, itu baik-baik saja. Kalau tadi kita lihat yang dicabut-cabut itu, di pinggir jalan pakai bambu besar sekali, ada yang 4x8. Saya juga ngeliatnya ngeri banget, ini kalau hujan jatuh. Ya jadi, saya juga koreksi juga, bukan sekedar baliho, tapi dampaknya, itu yang dijaga-jaga. Di Depok Oke. itu sering ada angin puting beliung ya. Kalau jatuh, melintang, pengendara motor lewat, kan itu masalah nyawa manusia. Jadi aspek ketertiban ini bukan sekedar balihonya, tapi dampaknya. Dan itu yang kita lihat. Tapi ketika spanduk PSI yang masih besar-besar itu, karena banyak duit juga PSI ini ya, di besar-besar itu masih terpasang, itu aman-aman aja. Dan itu yang tidak diganggu-gugat, karena memang sesuai peruntukannya. Jadi Oke, sekali baik. lagi, semangatnya memang untuk ketertiban dan keindahan kota Depok dan kenyamanan warganya, yang memang sampai saat ini menjadi perhatian kita bersama. Intinya itu Mas Reno. Baik, terima kasih Sekretaris Umum PKS Kota Depok Hermanto Setiawan dan Wakil Ketua DPD PSI Depok Icuk Pramana Putra sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.